Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat-sehat. Iya, Masih semangat dalam menjalani program guru penggerak? tetap semangat Pak. Masih siap ya, semangat untuk mengadakan perubahan dan eh, mempraktekkan apa yang telah Ibu Ana pelajari baik dari daring maupun praktek-praktek di lapangan ya Pak. Iya, iya Pak. Pada pertemuan pendampingan ketiga hari ini, kita aktivitas pendampingan yang akan kita lakukan ada 3 aktivitas, yaitu refleksi hasil survei dan asesmen mandiri tentang potensi guru penggerak Buana sebagai guru penggerak. Yang kedua yaitu bagaimana rencana penerapan pembelajaran sosial emosional Iya. dalam bentuk RPP ya benar, dan juga video-video pelaksanaan di kelas. Juga yang ketiga yaitu bagaimana keterlaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri Bu Ana selama ini. Baik Bu Ana, untuk kemarin kalau tidak salah sudah melakukan survei umpan balik ya? Iya, sudah Pak. Gimana, sudah di Upload gitu ya? di-upload ya? Iya, sudah di LMS. Sudah di-upload. Baik, bagaimana proses kegiatan yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini, Bu? Tetap dengan Terkait daring ya? daring, ya. Daring. Pendidikan guru penggerak itu daring, Pak. Seperti melaksanakan tukol sama fasil, juga elaborasi pemahaman itu sama instruktur, gitu Pak. Dan juga mengerjakan tugas di LMS sesuai dengan jadwal yang ada di guru penggerak. Itu ya, Pak. Iya. Ini sudah sesuai dengan jurnal pemantauan pembelajaran daring ya? Iya. Terima kasih Bu Ana. Iya, Pak. Kemajuan yang sangat signifikan dalam pelaksanaan jabatan 1 bulan terakhir. Baiklah, kita diskusikan terkait refleksi hasil survei dan asesmen mandiri tentang potensi guru penggerak. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang potensi guru penggerak, mungkin ada yang kurang dan perlu ditingkatkan mana hasil feedback baik dari kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa. Kalau dari kepala sekolah, yang perlu ditingkatkan itu kepemimpinannya Pak. Jadi saya harus mengembangkan kepemimpinan di sekolah. Terus kalau dari rekan sejawat itu kolaborasinya, jadi pengembangan diri saya sama orang lain seperti praktek baik dan kolaborasi sama teman-teman di sekolah. Kalau untuk siswa, kita melakukan harus ada kolaborasi sama wali siswa atau orang tua siswa itu Pak. Gitu, sama peraturan yang menjadi kesepakatan kelas. Jadi siswa itu dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan atau yang muncul dari dirinya siswa itu tersebut. Itu yang perlu ditingkatkan. Ya. Mungkin ada rencana ke depannya Rencana untuk semakin mengasah kompetensi Bu Ana sebagai guru penggerak di sekolah itu. ya terus mengikuti pendidikan guru penggerak ini Pak, karena ilmunya, materinya itu sangat bermanfaat bagi saya dan sangat sesuai dengan nanti diimplementasikan di sekolah, baik di sekolah ataupun di kelas. Untuk peningkatan kompetensi Bu Ana sebagai guru penggerak itu kira-kira siapa saja yang perlu Bu Ana libatkan? Ya di sini jelas kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan juga di pendidikan guru penggerak itu instruktur, fasil sama bapak pengajar praktik. Itu sangat berperan sekali. Mungkin ada wali murid yang ikut dilibatkan. Oh iya benar Pak, wali murid ikut dilibatkan juga. Ya, sinergi ya. Iya. Antara program Bu Ana, apa yang diberikan Bu Ana kepada murid juga kepada orang tua. Ya jadi terbuka Pak. Terkait rencana penerapan pembelajaran sosial emosional sudah membuat RPP dalam bentuk Iya, RPP. sudah, Pak. Bisa dilihat Bu Ana. Oh ya, terkait yang telah dipelajari 1 bulan terakhir ini kan Bu Ana sudah belajar modul 2 Iya. Apa yang dipelajari di modul itu?
pembelajaran tentang sosial dan emosional, yaitu ada 5 kompetensi: kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, terus pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu Pak, yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi bisa diterapkan kepada siswa dan juga diterapkan kepada diri kita juga rekan sejawat di sekolah Pak. Jadi bisa untuk mengontrol emosi ya. Mengontrol emosi kita gitu Pak. Ada 5 kompetensi. Ada 5 kompetensi. Iya, sosial dan emosional itu Pak. Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apa yang Bu Ana rencanakan terkait pembelajaran sosial emosional yang akan dilakukan di dalam kelas? Yang seperti Terkait sosial 5 kompetensi itu ya Pak ya? Emosional, Iya. Jadi mengajak siswa itu biar bisa mengatur emosinya, seperti nanti kita mengajak siswa itu Pak, mindfulness itu melakukan stop. Jadi ambil nafas dalam-dalam sebelum kita mulai pelajaran. Jadi biar anak-anak itu fokus. Jadi dimasukkan di kegiatan awal biasanya. Tentunya sejumlah kegiatan berdasarkan RPP yang kita buat ini ya? Iya Pak. Ini satu modul aja, ini satu pertemuan ini? Iya Pak, satu pertemuan. Nanti setelah dilihat-lihat ini hasilnya sepertinya tidak ada dokumentasi ya, nanti bisa ditambahin dokumentasinya. Iya Pak. Untuk perencanaan setelah dilaksanakan. Siap Pak. Nah, untuk sementara ini 1 jam saya pelajari dulu, nanti mungkin ada yang kurang atau perlu kita diskusikan bersama, saya sampaikan. Siap Pak. Dan setelah sudah final nanti kita tolong filmnya dikirim. Iya. Terus mungkin ada harapan apa setelah mendengar pembelajaran soal di kelas? Harapannya kedepannya siswa itu bisa dengan kesadaran dirinya sendiri untuk mengelola emosinya dan bisa fokus belajar, juga menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan aman buat anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak tertekan di kelas pakai itu tadi Pak, pembelajaran sosial dan emosional itu. Pelajaran yang menarik bagi siswa. Terus terkait keterlaksanaan tahapan bagja, tentunya Bu Ana sudah melaksanakan metode bagja ya? Iya sudah. Apa saja yang telah diterapkan dalam metode bagja tersebut? Dapat mengelola emosi dan membuat pembelajaran itu menyenangkan dalam bagja itu. Jadi saya membuat suasana pembelajaran itu menjadi aman dan nyaman. Dari metode bagja itu? Iya. Dan mengelola emosi itu Pak. Jadi nanti kan siswa itu bisa menciptakan siswa dengan karakter yang sesuai dengan keinginan saya, tujuan saya gitu. Kan ada tahapan-tahapan bagja ini. Iya. Tahapan bagjanya. Iya kan? Bisa dilihat di menciptakan sudah Pak, saya ingat menciptakan karakter siswa yang berakhlak dan berbudi pekerti. Jadi saya melalui mengelola emosi itu jelas kan anak-anak nanti kan bisa mengontrol emosinya. Terus nanti kan bisa dengan sadar diri. Nah, itu nanti akan tercipta karakter sendiri tapi tidak dengan paksaan. Jadi dari anak itu sendiri. Dari tahapan-tahapan bagja yang telah Bu Ana lakukan di sekolah itu, apakah sudah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi penggerak yang Bu Ana diskusikan kemarin ya bersama sekolah guru itu? Sesuai Pak, karena nanti dengan mengelola emosi siswa, saya juga rekan di sekolah itu dan juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nanti itu akan sesuai dengan visi saya, yang visinya itu adalah mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah, berkarakter, cerdas, dan di era digitalisasi kan kemarin Pak. Nah, jadi dari tahapan itu, dari bisa mengatur emosi, terus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu nanti siswa itu bisa datang dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan
nilai-nilai kebajikan yang saya harapkan gitu, Pak. Jadi titik fokusnya itu dalam perubahan visi itu apa di situ dari visi yang lama? Dari visi yang lama kan tidak ada di era digitalisasinya. Nah, iya, nanti saya tambahkan di era karena saya dalam pembelajaran yang menyenangkan itu saya pakai Pak, aplikasi kayak Wordwall, game gitu. Nah, jadi anak-anak kan jadi seneng, materi bisa tersampaikan dengan dan itu cepat. sudah berhasil ya? Ya, alhamdulillah sudah, Pak. Apa tantangan yang Buana hadapi dalam penerapan tahapan bagja untuk mencapai visi yang telah Buana buat? Tantangannya apa ya? Masih ada kebiasaan-kebiasaan anak-anak atau juga di lingkungan sekolah itu yang belum sesuai, Pak. Misalnya masih ada yang sering tengkar, kan emosi kan, tengkar sama temannya, jadi belum bisa mengontrol. Ya nanti saya lambat laun, tidak harus langsung kan, Pak, perlahan, tapi pasti nanti istiqomah dilakukan terus. Tentunya juga terkait dengan kemampuan mereka pada kemampuan dalam bidang IT ya. Iya Pak, benar. Jadi bisa pembinaan terus. Benar. Jadi tidak misalnya saya pernah kasih game Pak di grup itu, jadi nanti didampingi orang tua. Nah itu kan anak-anak ngegame, jadi game itu tidak semuanya negatif, jadi bisa di dalam game itu diselipkan materi-materi. Makanya kan tadi kan perlu kolaborasi dengan wali murid, Ya, kan perlu ya benar Pak. pemahaman. Untuk pendampingan di rumah. Nanti kalau tidak ada kalau seperti itu, jika anak-anak itu main game, tidak boleh main pegang HP nantinya. Iya benar. Jadi Karena juga apa ya Pak? Mindsetnya orang tua yang katanya pegang HP itu jelek anak-anak. Nah itu bisa kita kan bisa memberitahukan ke orang tua ini loh kalau HP itu tidak selalu negatif buat anak gitu. Yang penting komunikasinya dulu ya dengan wali murid tersebut. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya mana terkait pelaksanaan tahapan bagja yang telah Buana lakukan di sekolah, di kelas untuk perubahan diri Buana untuk sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan kemarin. Iya. Ya itu Pak, tetap terus melakukan mindfulness, juga pengelolaan emosi buat anak. Jadi anak-anak itu tidak nanti ketika pembelajaran itu merasa aman dan nyaman, tidak saling bertengkar sama temannya. Saya anak kelas 1 Pak soalnya. Kelas 1 seperti itu. Jadi mereka bisa mengontrol. Saya harus menerapkan setiap hari gitu. Itu kan terkait dengan siswa yang ada di kelas. Itu terkait dengan teman-teman gimana? Dengan teman, iya itu Pak, tetap juga saya harus tiap hari tidak harus misalnya saya gagal sekarang tidak patah semangat, tapi nanti terus saya lakukan gitu. Jadi kebiasaan, biar nanti jadi kebiasaan datang dari dirinya sendiri dan otomatis kan Pak nanti. Kalau sudah jadi kebiasaan. Dan kolaborasi itu terus penting ya, dilaksanakan. Betul Pak. Menyamakan persepsi. Apalagi di sini sepertinya sudah ada yang berpengalaman dan sudah jadi guru penggelar. Iya. Nah itu bisa saling sharing dan kolaborasi Pak. Baik, Buana, kita diskusi sudah selesai pada ketiga tahap ini dan sangat baik apa yang telah Buana sampaikan. Terima kasih telah berbagi baik. Pada proses pendampingan saat ini mungkin ada hal yang menarik dari kegiatan yang mulai tadi kita lakukan. Iya Pak, saya sangat menarik karena Bapak bisa menggali potensi saya, terus saya itu menjadi lebih paham tentang pembelajaran sosial emosional, apalagi di 5 kompetensi itu Pak. Jadi saya harus bisa menerapkan di kelas dan juga lingkungan sekolah. Itu. Mungkin ada yang perlu diperbaiki ke depannya pada kegiatan pendampingan ini? Bapak lebih bisa menggali potensi saya lebih dalam, jadi saya biar lebih paham ke materinya. Ya tentunya kalau hanya pertemuan seperti ini kan terbatas, mungkin nanti bisa di sharing-sharing di atau di luar gitu ya. Terkait dengan ini. Nanti kita lanjut di hasil Buana di pembuatan buku ajarnya ini ya. Iya. Nanti kita diskusikan di situ. Terima kasih sekali lagi atas praktik baiknya. Jangan lupa RPP-nya nanti itu kita komunikasi, kita pelajari, mungkin ada yang kita diskusikan bersama, dan jangan lupa untuk ditambahin ini dokumen-dokumennya. Siap.
juga kalau perlu minta salah satu guru yang tidak mempunyai tugas mengajar atau tiket nanti untuk memvideokan hasil apa yang telah diterapkan terkait tahapan baca dan itu tadi terkait apa itu pembelajaran tadi? Pembelajaran yang di kelas KSP. itu sesuai dengan KSE itu ya Pak ya? Itu, ya, KSP. Ya. Itu. Jadi dokumentasikan semuanya untuk apa? Karena biar nanti diupload di YouTube atau grup-grup sekolah itu sebagai pembelajaran yang lain. Sebagai contoh ya Pak Ya, ya? jadi bukan Buana itu menerapkan bukan hanya untuk diri, Iya. tetapi kepada orang lain. Berbagi. Biar bermanfaat ilmu yang telah pelajari dan telah dikerjakan. Ya, Hanya itu siapa? saja pendampingan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya undur diri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bambang.